pagi semuanya. Berjumpa kembali dengan Pak Riko pada pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Adapun untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan bersama-sama mempelajari kembali mengenai pembuatan atau desain dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop ya. Jadi seperti yang sebelumnya sudah Pak Riko sampaikan mengenai pengenalannya ada apa saja. Untuk hari ini kita akan mencoba memanipulasi sebuah gambar atau foto dengan menggunakan Photoshop. Oke, kita sama-sama ya. Kalau misalkan nanti ada yang belum punya Photoshopnya, silakan nanti di download terlebih dahulu. Nanti akan Pak Riko sertakan di kolom komentar ya di GC-nya. Jadi silakan nanti dibuka saja. Oke. Untuk Photoshop ini sebenarnya bisa lebih ringkas kalau kita menggunakan yang portable ya. Jadi kalau misalkan nanti ada beberapa komputer yang terlalu berat mungkin kalau misalkan untuk diinstal, itu kalian bisa menggunakan yang Photoshop portable karena untuk keunggulan atau fiturnya sendiri itu hampir sama dengan yang bawaannya atau installernya gitu ya. Oke, ini adalah tampilan awal untuk Adobe Photoshop CC 2021. Oke. Mungkin nanti akan sedikit berbeda ketika kalian misalkan menggunakan Photoshop di seri yang sebelumnya, karena di sini beberapa penyempurnaan diantaranya untuk micro sizing itu akan dirubah ya. Oke, ini Pak Riko akan coba mengenalkan kembali. Oke, ini untuk pertama kita pasti akan diminta untuk memilih ukuran kertasnya ya, misalnya ukuran board artnya seperti apa atau ukuran papernya seperti apa. Nah, silakan nanti di sini ada pilihannya, ada foto, ada untuk print, itu artinya itu adalah sesuai dengan kertas yang biasanya atau legal dipakai di Indonesia. Contoh misalkan ada letter, ada A4, ada A5, ada A3 gitu ya. Kemudian ada ukuran foto juga. Nah, kalau misalkan untuk yang blank dokumennya berupa preset foto itu ada landscape, ada ukuran 2x3, ada ukuran 4x6, 5x7 dan lain sebagainya, bisa kalian nanti lihat. Kemudian pada bagian sisi sebelah sini, di sini ada width, kemudian ada height kan. Kemudian di sini ada inch. Nah, kalau misalkan kita biasakan menggunakan dengan sentimeter, silakan nanti rubah dulu dalam bentuk sentimeter. Atau kalau kalian sudah memahami tentang pixel, silakan pilih yang pixelnya. Ya, di sini ada berbagai macam pilihan, ada milimeter, ada poin, ada pixels gitu ya, silakan nanti dipilih saja. Namun umumnya yang biasa dipakai Pak Riko pakai itu kita menggunakan yang pixel. Nah, kemudian ada art and inserter. Nah, yang di sini kita bisa menggunakan ukuran pixel dengan PPI yang memang sudah disesuaikan dengan setiap ini ya device ya. Contohnya misalkan untuk komputer atau untuk handphone. Kemudian di sini ada pilihan untuk web. Biasanya dipakainya untuk pembuatan background di website, atau kalau kalian punya akun channel YouTube, nah biasanya kan di belakang itu ada background. Nanti silakan tinggal dipilih saja. Di sini ada yang medium, minimum, kemudian ada yang biasanya dipakai untuk web small, kemudian untuk biasanya yang dipakai untuk di MacBook ya. MacBook yang Retina itu udah khusus, dia punya PPI sekitar 72, jadi nanti tinggal dipilih saja. Kemudian untuk di handphone, nah di sini ada handphone itu bisa kita sesuaikan ya. Misalkan nih kita pengen buat wallpaper untuk iPhone X misalkan. Di sini ada ukurannya. Untuk PPI-nya itu resolusi di 1125 kali 2436 pixel. Nah, dengan PPI 72, atau bisa kalian untuk misalkan untuk iPod atau yang punya handphone Android misalnya. Nanti tinggal pilih saja, di sini ada iOS settings gitu ya, nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Contoh, Pak, saya punya Apple Watch misalkan. Bisa nggak desainnya itu di Photoshop juga? Bisa, di sini ada pilihannya untuk Apple Watch. Kemudian yang terakhir itu untuk new dokumennya itu ada film and video. Nah, di sini disesuaikan. Kenapa? Karena sekarang ternyata Photoshop tidak hanya dipakai untuk memanipulasi sebuah foto saja, tapi juga bisa memanipulasi sebuah foto yang bergerak atau time lapse foto ya. Di sini ada pilihannya, tinggal dipilih saja. Ada HDTV, kemudian ada di PC Pro ya, yang biasa dipakai ini ada UHD TV yang 4K. Mungkin kalau misalkan di rumahnya punya yang 4K ya televisinya, itu bisa lebih maksimal untuk digunakan. Nah,
Untuk sementara ini kita kan menggunakannya di bagian yang print saja dulu ya. Kita pilih misalkan di sini untuk size-nya itu A4. Bisa nggak kalau misalkan ukurannya itu misalnya kita pengen bikin sendiri? Bisa ya, asal kita tahu ukurannya berapa. Contoh misalkan kita pengen buat fotonya itu untuk Instagram ya, kalian tuh yang sering update di SG di Instagram, silakan nanti bisa didesain di sini ya. Pakainya yang mana Pak? Pakainya kalian bisa menggunakan di sini, ada pilihannya kan, ada preset detail. Nah silakan di sini kalian ganti saja namanya misalkan dengan Insta Story misalkan seperti ini. Kemudian harus dipahami kita pilihnya itu bukan yang width ya, tapi pilihnya itu kita rubah dulu ke dalam bentuk pixel. Kemudian kita masukkan di sini perbandingan saja, misalkan 1600 untuk tingginya karena ini buat handphone. Kemudian untuk lebarnya kita ganti dengan 900. Lalu untuk resolusinya ini bisa diangkat 300, dimetokin di 300. Kemudian untuk yang lainnya advanced optionnya kita pilih yang working RGB, red, green, blue, untuk warnanya agak sesuai dengan warna asli di setiap handphone kalian. Lalu klik create seperti ini. Kayak tunggu beberapa saat, nah sampai muncul bentuknya seperti ini. Nah ini dokumen yang siap kita pakai. Lalu bagaimana misalkan kita ingin pengen memanipulasi sebuah foto? Jadi gue masukkan ya, klik file kemudian pilih open, kemudian silakan nanti cari gambarnya yang sesuai. Misalkan sekarang temanya tentang Ramadan ya, ini akan gue coba masukkan untuk kita coba pakai yang ini dulu. Nah, kita coba yang ini. Kalau fotonya di bentuk yang tadi ya, ini kan kita harus pindahin ke sini nih. Nah, di sini ada namanya moving tools. Jadi moving tools ini atau rectangular liquid tool itu kita pakai untuk memindahkan sebagian. Misalkan kita pilih dulu nih. Ya, pilih misalkan seperti ini, lalu kita pindahkan. Ya, atau kalau kalian pengen langsung, ya klik aja di sini ada namanya move tool. Kita bisa menekannya huruf V di keyboard. Kemudian kita tinggal pindahkan saja, tarik ke kanvas yang baru atau dokumen yang baru. Lalu kita sesuaikan ukurannya. Nah, kita sesuaikan ukurannya, ya kurang lebih mungkin seperti ini. Lalu agar gambar ini menjadi lebih bagus gitu ya, kita bisa menambahkan di sini kita hapus dulu bagian paling bawahnya agar potongannya tidak terlihat seperti yang nampak pada gambar pada layar kalian. Silakan pada menu eraser toolnya kita pencet huruf E di keyboard seperti ini. Lalu boleh kalian klik kanan ya, klik kanan, di sini ada pilihannya untuk brushnya itu mau yang seperti apa. Nah biasanya yang umum dipakai itu brushnya yang pilihannya itu berupa saffron. Yang saffron itu artinya di bagian ujungnya itu kita tidak terlalu ini ya, tidak terlalu menghabiskan bentuk gitu ya. Jadi pilih yang saffron, kemudian kita tinggal hapus saja. Jangan lupa untuk penghapusan saffron ini silakan nanti kalian bisa memilihnya pada bagian yang ini ya, yang ada di layernya. Contoh yang ini nih, aku pilih yang layernya. Oke, sebentar, aku pindahkan dulu agar mudah terlihat. Nah lihat di sini ya, di bagian sebelah sini. Ini ada layer, nah layer 1 ya. Jadi kita tinggal hapus saja layer satunya, bagiannya itu yang bawah. Nah agar tidak terlalu bingung manakah yang layer 1, silakan nanti boleh di ini dulu ya, boleh diganti dulu untuk nama layer satunya dengan cara mendouble klik seperti ini, lalu kita ganti misalkan objek. Nah, contoh kayak ini ya, dengan objek. Lalu kita hapus dulu deh bagian yang ininya. Oke, sampai tidak terlihat bentuk pemotongan garisnya. Nah, mungkin seperti ini. Lalu nanti kalian bisa menambahkan gradasi yang agak unik gitu ya. Contoh misalkan kayak gini nih. Kita menambahkan filter. Di sini ada filter, ada 3D ya. Atau bisa menggunakan yang layer. Di layer ini kita pilih layer style, kita pilih misalkan untuk penggunaan
drop shadow. Jadi nanti gambarnya atau bentuk gambarnya ke bagian bawah itu seperti ada bayangannya. Oke, kemudian tinggal diatur untuk opacity-nya itu atau tingkat kecerahannya atau transparansinya, itu kalian bisa lihat di sini, bisa dinaik turunkan. Untuk distance-nya, jaraknya ya, jarak dari si shadow-nya itu sendiri. Silakan nanti bentuknya kalian sesuaikan. Kalau di sini kan ada pilihannya ya, untuk sudutnya kita ganti dengan 45 derajat misalkan biar agak miring. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu misalkan kita pengen nambahin kayak di kertas. Nah, lihat kan ya, ada efek di kertas kayak efek apa namanya, robekan. Nah, robekan kertas mungkin kurang lebihnya seperti ini. Kita coba hapus. Tentukan layer yang akan kita hapus yang ini, jangan sampai salah. Oke. Sudah mulai terlihat ini robekannya, bentuknya seperti ini. Masih ada layernya itu berupa yang drop shadow yang soft. Oke, kita atur lagi untuk distance-nya jangan terlalu lebar. Kemudian untuk warnanya kita coba pilih warna yang agak kuning biar terlihat seperti kertas. Oke, kita distance-nya kita tambahin lagi. Nah, lalu misalkan setelah jadi seperti ini, kalian pengen nambahin misalkan untuk efek yang di objeknya ini, kita ganti dengan filter. Misalkan filternya kita buka dulu semuanya, filter galeri seperti ini. Bisa di minimize, diperkecil dengan cara menekan tombol kontrol dengan tombol plus minus yang ada di keyboard. Ya, nanti tinggal dipilih saja bentuknya mau seperti apa. Contoh misalnya kurang lebih seperti ini, boleh seperti ini ya. Nanti tinggal dipilih saja yang menurut kalian tuh bagus gambarnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu kita tinggal tambahkan misalkan kita menggunakan foto yang ada ya. Misalkan kita pengen ngambil quote aja deh, masukin quote. Atau ini kan quote dari Imam Al-Ghazali. Kita coba cari quote-nya. Nah, ini bagus nih. Jika melihat orang jahat, jangan anggap diri kita lebih mulia, karena mungkin suatu hari nanti akan insaf dan bertobat atas kesalahannya. Bagus nih ya, kita masukin deh. Untuk hurufnya bebas ya, terserah. Jika melihat orang, jangan anggap diri kita lebih mulia. Karena mungkin suatu hari nanti dia akan insaf dan bertaubat. Oke, untuk letaknya kita simpan ke bagian tengah. Bisa ini diperbesar ya. Kita blok seperti ini, tekan kontrol dan huruf A, lalu kita perbesar hurufnya. Nah, gimana kalau misalkan bentuknya kok nggak cukup gitu ya, boleh nanti dicari huruf yang sesuai, atau bisa kalian di ini ya, di enter misalnya seperti ini supaya ke bawah. Untuk mengecilkannya tekan Ctrl T seperti ini, lalu kita tarik seperti ini.
Jika melihat orang jahat, jangan anggap diri kita lebih mulia, karena mungkin suatu hari nanti dia akan insaf dan bertobat atas kesalahannya. Dia tinggal masukin di sini misalkan Imam Al-Ghazali. Jadi jangan cuma ngambil quote doang dari orang lain ya. Kalian bisa bikin sendiri quote-nya. Seperti ini. Gambarnya bisa kalian lebih perbagus lagi, atau bisa nambahin alamat Instagram kalian kan. Contoh misalkan kita coba masukkan seperti ini. Oke, kita cari deh logo Instagramnya yang kita cari dulu. Jadi penggunaan Photoshop itu akan lebih enak ketika kalian bisa terkoneksi terhadap internet ya, karena akan lebih cepat mengambil gambar. Jadi kita butuh gambar apa aja bisa ada di sana. Logo video, save seperti ini, lalu kita tinggal dibuka kembali logo. Nah ini ada ya. Nah, lalu bagaimana cara menghilangkan background yang warna putihnya ini di foto yang ada nih? Kita tinggal pilih sini, ada pilihan namanya Magic Wand Tool. Kita tinggal menekan huruf W seperti ini, klik pada bagian yang akan kita hapus, tekan Shift untuk menambahkannya, menambahkan objek seleksinya. Lalu kita tinggal delete saja seperti ini. Foregroundnya kita rubah dulu, kayak karena ini ada background, kita double klik pada bagian ini. Lalu kita klik OK, lalu kita tinggal delete seperti ini. Lepaskan untuk selection toolnya dengan cara menekan Ctrl dan huruf D di keyboard. Oke, seperti ini. Lalu kita tinggal pindahkan kembali menggunakan dengan move toolnya. Kita geserkan seperti ini. Close. Ya, tinggal atur bagian yang ini, misalkan kita pengen perkecil. Ya, tekan huruf Ctrl dan huruf T, lalu kita perkecil seperti ini. Oke, lalu tinggal kita letakkan saja, misalkan untuk peletakannya itu pengen di bagian pojok misalnya, atau di bagian sebelah sini, ya nggak jadi masalah. Tadi tinggal masukkan saja untuk misalkan kita pengen nambahin huruf nih, hurufnya gimana Pak cara nambahin huruf biar dapat huruf yang estetik misalkan. Buka aja di dafont.com, di sana ada tersedia banyak font atau huruf yang bisa kalian pakai. Juga akan contohkan ya. Ini juga pakai yang ini. Kebo. Oke, seperti ini. Silahkan nanti di download terlebih dahulu, atau kalian install terlebih dahulu untuk fontnya. Nah, ini kalau udah ada pasti keterangannya seperti itu ya. Contoh kita masukkan dengan seperti ini. Kita blok terlebih dahulu sebelum mengganti hurufnya. Kita cari yang kebo yang tadi. Oke, sudah. Lalu kita tinggal simpan saja di bagian sini. Bisa diperbesar. Oke, jadi deh seperti ini. Jadi sangat gampang, mudah. Mungkin di antara kalian ada yang sudah mencobanya menggunakan aplikasi yang ada di handphone ya. Tapi kalau kita menggunakan Photoshop ini sebenarnya bisa lebih leluasa dalam mengeditnya. Oke, ini yang dapat Pak Riko sampaikan untuk hari ini. Selamat mencoba, selamat belajar. Selalu tetap ini ya, kalian berpikirnya jangan itu mah susah atau itu mah ribet, lebih baik pakai ini pakai itu. Coba dulu sebelum nanti kalian berbicara bahwa itu susah. Oke, sekian yang dapat Pak Riko sampaikan untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan, ingat protokol 3M-nya minimal, jaga jarak, kemudian tetap memakai masker dan selalu mencuci tangan setelah bepergian atau mau kemana-mana. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.